Shalom teman-teman. Walaupun teman-teman kita masih sedikit sambil menunggu teman-teman yang lain, boleh saya dengar sekali lagi suaranya. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih. Yang merasa terberkati untuk ibadah hari ini, boleh sekali lagi saya mendengarkan suara teman-teman. Shalom. Boleh sambil teriak atau lambaikan tangannya kepada saya. Terima kasih. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Kita mau sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau nyatakan dan rayakan kemenangan kita karena Tuhan Allah adalah pahlawan kita. Mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai dan bernyanyi bersama Tuhan Raja Maha Besar. Boleh teman-teman dan sekaliannya, boleh kita berdiri. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Kita bersorak, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita bernyanyi Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita akan melakukan refleksi dan pengakuan dosa kita. Boleh teman-teman diundang untuk duduk kembali. Sebagai orang percaya, kita tahu dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Namun, ketika kita jatuh dalam dosa, iblis akan mencuri sukacita kita dan membuat kita berlarut-larut tenggelam pada perasaan bersalah dan bahkan jauh di hadapan Tuhan. Kita harus ingat dan yakin bahwa kita sudah memiliki pengampunan dari Yesus Kristus. Sudah seharusnya kita berusaha datang kepadanya, mengaku dosa, dan mendapatkan kembali pengampunan yang sudah kita miliki. Mari teman-teman, tundukkan kepala. Kita mengakui dan merenungkan segala kesalahan kita kepada Tuhan. Boleh teman-teman memohon kepada Tuhan dalam hati masing-masing. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus.
Kami bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Berkat-Mu yang senantiasa Kau berikan bagi kami membuat kami merasa sangat berharga di mata-Mu. Namun Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami mengecewakan hati-Mu melalui sikap, tindakan kami, akan cinta kami yang terlalu besar atas hal-hal duniawi. Kerap kali kami hanya memuaskan nafsu dan keinginan daging kami. Kami seringkali angkuh dan merasa diri paling benar dan paling hebat daripada orang lain. Kami sering memegahkan diri kami sendiri tanpa mengingat bahwa semua yang kami miliki adalah berkat pemberian Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersikap rendah hati dan mengasihi sesama kami. Dan jangan biarkan kami terus-menerus terkungkung dalam nikmatnya dosa. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di saat ini kami bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk menyatakan pengakuan dosa kita, mari kita bernyanyi Tuhan Kaulah Pengharapanku. Kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya undang untuk berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya untuk Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kaulah penghiburanku. Engkau yang selalu kupuji. Kita bernyanyi mulutku penuh dengan puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. kita kembali bernyanyi Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. bernyanyi mulutku penuh dengan Mulutku penuh dengan pujian
Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Pendeta Darwin. Untuk itu, kita akan menyambut firman yang akan dibawakan Bapak Pendeta. Kita bernyanyi Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita kembali menyanyi firman-Mu jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Kita bernyanyi Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelap. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Silakan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan adalah terang kehidupan kami. Tuhan adalah jalan yang perlu kami lewati dalam rangka merasakan kebahagiaan yang sejati. Tuhan adalah sahabat sejati, pribadi yang paling mengerti, memahami, dan selalu menghendaki yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk bersyukur kepadamu. Diberikan waktu untuk merenungkan kami berdosa dan memohon pengampunan darimu. Diberikan juga kepercayaan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mentaati kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan Tuhan perdengarkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus agar firman yang kami dengar boleh kami pahami, bisa kami hidupi, sehingga sekali lagi kami boleh merasakan kebahagiaan yang sejati. Tuhan boleh bersabda, kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Amin.
Teman-teman, Lukas 3 ayat 7 sampai 14 begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jangan mulai berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya kepada mereka, "Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Pemungut-pemungut cukai juga datang untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras siapapun. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Nah, saudara-saudara, saya mau mengutip apa yang tadi jadi refleksi Nacil ketika mengantar kita dalam pengakuan dosa. Nacil tadi bilang, ketika kita berdosa, apa Cil tadi Cil? Iblis, kamu lupa ya? Saya ingat, ketika kita berdosa, iblis akan merebut sukacita dari hidup kita. Cil, itu boleh dijelasin gak maksudnya gimana? Ketika kita berdosa, iblis akan merebut sukacita dari hati kita. Kamu pernah gak ngerasain kayak gitu? Pastinya pernah, contohnya kalau gitu. Apa ya? Pernah gak ngalamin kamu melakukan dosa dan memang kehilangan sukacita? Salah satu contoh yang paling simpel itu kalau lagi marah. Iya. Jadi mungkin kalau lagi capek terus marah itu bisa mengganggu. Jadi kebetulan saya kan udah punya anak gitu. Jadi anak itu langsung merasakan energi dari kemarahan saya gitu. Walaupun itu hanya sekedar diam, tapi dia langsung terasa dan itu langsung terlihat berbeda. Kamunya sendiri gimana? Maksudnya itu kan yang terdampak anaknya kan? Anaknya tadinya mungkin happy-happy, itu mamanya marah, anaknya diam sebentar. Dia belum oh, tapi mungkin dalam hatinya, gue kenapa nih nangis? Tapi dia langsung diam, itu kan anak kamunya sendiri. Akunya sendiri ya sama. Jadi kayak apa ya, kok berbeda gitu suasananya, hatinya nggak damai gitu. Terus jadi tidak jernih untuk berpikir juga gitu. Sama komunikasi juga jadi nggak lancar. Oke. Ini contoh yang menarik ya. Ketika kita marah, si jahat itu merampas sukacita dalam hidup kita. Mungkin saja sebetulnya hidupnya oke-oke. Mungkin semuanya nggak kurang apa-apa. Tapi ketika kita berdosa, saat itu si jahat itu merampas sukacita dalam hidup kita. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi pada Adam dan Hawa? Ketika mereka berdosa, mereka kekurangan makanan? Enggak kan? Mereka langsung otomatis terusir dari Taman Eden? Mereka jauh dari Tuhan? Enggak juga kan? Sebetulnya situasi mereka sama. Tetapi ketika berdosa bedanya apa? Situasinya sama. Kalau awal-awal mereka enggak nyala-nyalahin. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan buah terlarang. Happy-happy aja tadinya tuh. Tapi begitu berdosa, udah mulai nyala-nyalahin. Udah mulai enggak happy dalam menjalani hidup. Nah, maka pertanyaan pentingnya begini. Kenapa sih orang Kristen kalau berdosa kehilangan sukacita? Atau kalau pakai
tema kita bagus nih. Kenapa sih kita perlu repent and rejoice? Kenapa kita perlu bertobat dan rejoice apa ya terjemahan Indonesianya? Rejoice berbahagia, bersuka cita lebih tepat. Kenapa? Apa nggak bisa saya nggak usah bertobat terus saya happy? Sel, menurut Sel gimana Sel? Kok sulit? Emang nggak bisa kamu happy tanpa bertobat? Nah, contohnya menarik. Apa nggak bisa? Nggak perlu bertobat kita happy-happy aja. Kayaknya nggak bisa kalau saya. Kenapa nggak bisa? Kalau saya mirip mungkin kayak Naci kalau misalnya kerja, nanti misalnya lagi ruwet, nanti tuh saya marah itu bisa ke mana-mana gitu. Jadinya ke Valen juga misalnya kena gitu. Nanti kayak udah malam udah mau tidur tuh baru kayak, aduh kenapa ya gitu. Kan jadi nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngobrol gitu. Kalau yang kecil-kecil sih nggak apa-apa, maksudnya gimana? Oke. Aku masih bisa tetap happy kalau yang kecil-kecil dosanya. Apa contohnya? Itu yang kayak cari aman gitu loh Pak. Bisa dosa cari aman tuh gimana tuh? Ya biar nggak dimarahin gitu misalnya kayak Sama Valen. apa Valen gitu. Contohnya. Misalnya janji ketemu teman pulangnya jam berapa, lebihnya misalnya dikit 2 jam 3 jam gitu. Nah jadi kayak tadi ini iya soalnya tadi pas sudah mau beres ada lagi temen yang datang misalnya gitu. Padahal bohong. Sering. Enggak sih. Nah, teman-teman, sebetulnya saya nggak usah jelasin banyak. Teman-teman sudah tahu apa yang mau Alkitab bilang. Pernah dengar ayat, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang peka buat mendengar, tapi yang menjadi pemisah kamu dengan kuasa Allah adalah dosa. Nah, ini alasan kenapa teman-teman dan saya perlu hidup dalam pertobatan. Kenapa? Sebab ketika kita belum bertobat, hidup di dalam dosa, kita itu akan merasa jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah itu kita nggak selamat. Dan ketika kita nggak selamat, kita nggak merasakan sukacita. Sama seperti Adam dan Hawa. Dia nggak jauh dari Allah kok di Taman Eden setelah makan buah terlarang kan. Tapi ketika berdosa, si jahat itu merampas sukacita Kristiani dari hati kita. Dan kita gak bahagia. Nah ini alasan pertama pentingnya saudara-saudara dan saya bertobat kalau kita merindukan sukacita. Tadi Excel contohnya bagus tuh. Kayaknya memang kalau kita ada dalam dosa susah deh kita merasakan sukacita. Tadi dia kasih contoh dengan istrinya. Tadi Nacil dengan anaknya. Nah karena itu saudara-saudara saya mau mengajak kita merenungkan lebih dalam bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak otomatis kita menjadi Kristen lalu kita sudah baik. Masing-masing kita perlu terus menjaga pertobatan khususnya di minggu Advent ketiga ini supaya ketika menyambut Natal kita betul-betul menyambut Natal Kristus atau kelahiran Kristus dalam hati yang tulus dan layak untuk menjadi palungan Yesus yang kudus, kira-kira seperti itu. Nah saya mau mengajak kita merenungkan Lukas 3 tadi, teman-teman. Ayat 7 dikatakan begini, hai kamu keturunan ular berbisa, siapa yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang. Ayat tadi itu ya, disampaikan Yesus kepada orang yang mau dibaptis. Kebayang gak teman-teman mau baptisan nih, terus si pendetanya bilang, hai kamu keturunan ular berbisa, sangkanya kalau kamu dibaptis kamu bisa lepas dari keselamatan. Rasanya gimana? Kaget kali ya. Wih, pendetanya galak kalinya. Kok aku dihakimi? Nah kenapa ini dikatakan Yohanes Pembaptis? Karena pada saat itu orang-orang itu sekedar menjadikan baptisan untuk tameng dosa-dosa dan kebobrokan dirinya. Atau ada di antara mereka yang berpikir, oh kalau aku udah dibaptis, otomatis aku udah selamat. Ini seperti sebagian orang Kristen kan. Dia ngerasa aku udah sidi, aku udah baptis,
Udah otomatis dosa-dosaku diampuni, pelanggaran-pelanggaranku dibebaskan. Nyontek nanti juga diampuni Tuhan. Dikuasai pornografi nggak apa-apa, anak-anak seperti itu semua. Pasti Tuhan ngerti dan ngampuni saya. Seperti itu. Nah, teman-teman, makna baptisan itu sangat dalam. Akar kata baptis itu baptiso, artinya seseorang itu ditenggelamkan ke air yang sedang mengalir. Nah, kalau ada yang dari karismatik bilang, oh baptisanku nih yang paling benar nih. Karena aku diselam. Kalau di GKI baptisnya diapain? Hah? Diapain? Ingat gak baptisnya? Dipercik. Makanya ada orang yang udah dibaptis percik, dia minta lagi dibaptis selam. Pernah ada seorang pemuda, sekarang udah gak muda tentu saja, datang ke saya. Om, aku mau ngaku salah. Salah apa? Saya bilang. Aku dibaptis 4 kali. Saya kaget juga. Loh, baptis gimana? Iya, aku kan baptis GKI Om, baptis percik. Yang kedua aku baptis selam. Terus yang ketiga baptis Roh Kudus. Wah, yang keempat baptis api. Ada tuh istilah baptis api. Wah, sampai 4 kali. Bener gak tindakan dia? Bener gak dibaptis sampai 4 kali? Karena menurut dia gak sah. Nah, saudara gak bisa jawab kalau saudara gak yakin arti baptisan. Baptisan itu ditenggelamkannya seseorang ke air yang mengalir. Ketika orang tenggelam, dia digambarkan gak bisa hidup. Seperti orang di dalam kuburan atau di air gak bisa hidup. Itu mati. Nah, kemanusiaan lama seseorang disalibkan bersama Yesus yang mati di atas kayu salib. Air yang mengalir itu membersihkan dirinya sehingga menjadi pribadi baru. Ketika dia keluar dari air yang mengalir, seperti Kristus yang diapresiasi oleh Allah Bapa setelah Yesus keluar dari baptisan, Allah Bapa bilang, inilah anakku yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi saudara-saudara jangan mau baptis sampai lebih dari sekali. Bukan baptisannya yang salah. Baptisan itu bukan soal cara. Sebab kalau mau mengikuti baptis selam harus cari di sungai di mana air mengalir. Kalau mau betul-betul arti kata baptis. Sungai mana di kota Bogor yang bisa membuat baptisan? Susah kan? Yang penting sebetulnya simbol ketika air membersihkanmu, kemanusiaan lamaku mati dan aku bangkit menjadi pribadi yang baru, dan pribadi baru itu cirinya pribadi yang terus menjaga spirit pertobatan. Menjaga spirit pertobatan. Nah, makanya dalam ayat ini dikatakan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi gak cukup kamu cuma dibaptis terus kamu tetap nyontek. Gak cukup dibaptis kamu tetap males. Males itu kalau bahasa anak-anak sekarang apa? Mager. Males dosa apa enggak ya? Dosa apa enggak? Kenapa males dosa, Val? Menghambat kita untuk menjadi berkembang, ya kan? Kalau saudara males, prestasinya biasa-biasa, cari kerja nanti susah. Sekarang beneran loh, banyak S1 tuh jadi pengangguran. Kalau kita sekedar lulus seadanya, aduh, belum jaminan kita bisa kerja atau usaha gitu. Apalagi udah terbiasa malas. Waktu saudara nggak jadi apa-apa atau susah mencari kerja, itu dosa. Karena ketika saudara menikah, saudara nggak bisa menjadi berkat untuk pasangan atau untuk anak, untuk orang tua. Itu dampak dari kemalasan. Nah, kembali ke teks ini saudara-saudara, tidak cukup dibaptis, kita harus juga menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu dengar ini, orang-orang yang mau dibaptis saat itu bela diri. Oh, kami adalah anak Abraham. Abraham bapak leluhur kami. Dibales. Oh, kalau sekedar anak,
Allah itu bisa menjadikan batu menjadi anak Abraham. Nah ini penting ya teman-teman. Kekristenan kita itu tidak cukup sekedar menjadi kekristenan simbolis, melainkan kekristenan yang harus menunjukkan ada buah pertobatan dalam keseharian yang keseharian hidup yang Tuhan percayakan. Nah maka pertanyaan pentingnya, teman-teman ketika berdosa sadar enggak dosa itu sesuatu yang membuat kita tidak bahagia? Kalau sadar kayak Nacil, kalau sadar kayak Excel, ini bagus. Orang yang bertobat itu adalah orang yang tidak berbahagia ketika dirinya berdosa. Jadi bukannya saudara tidak bisa berdosa, bukan. Masih bisa enggak berdosa? Hah? Masih. Dalam kelemahan kita ngakui Tuhan, kami masih mungkin berdosa. Makanya dalam ibadah itu selalu ada ruang buat pengakuan dosa, supaya Tuhan memberikan pengampunan. Tapi ciri orang yang menjaga spirit repentance, pertobatan, dia tidak bahagia ketika dirinya berdosa. Tadi kayak Excel bilang, kalau saya lagi banyak masalah, marah-marah ke bawah-bawah ke istri saya, dan itu gak bahagia. Termasuk sebetulnya juga dosa yang menurut Excel kecil. Karena sebetulnya dalam kekristenan tuh gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Setuju gak? Kenapa Excel bilang ada dosa kecil? Boleh tahu gak, Sal? Oh, impact-nya. Misalnya kalau ngebohongin Valen sih gak apa-apa lah, 2-3 jam gitu, impact-nya gak terlalu. Oh. Nah, ini penting. Saya juga sempat berpikir gitu. Saya nggak tahu dalam ajaran Islam ada dosa besar, dosa kecil nggak ya? Oh, pahala ada dipertimbangkan. Kalau dosa, nggak, saya kurios nanya, jangan-jangan ini karena pengaruh lingkungan. Lalu kita berpikir ada dosa besar, ada dosa kecil. Faktanya nggak ada. Karena dari hukum 1 sampai 10, Tuhan itu melarang ya melarang. Nggak ada tuh ceritanya. Jangan membunuh, sebab membunuh itu 5 kali lipat dibandingkan mencuri. Jangan mencuri, karena mencuri itu 2 kali lipat dibanding berdusta. Jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan mengingini milik samamu. Bobotnya sama, dosa adalah dosa. Nah justru dosa tertentu itu yang kadang kita anggap ringan. Dusta, apa sih susahnya? Dusta siapa sih yang gak pernah ngebohong? Ini membuat saudara kalau kuliah, biasanya kalau orang udah biasa bohong, dia juga akan biasa apa? Nyontek. Kalau udah terbiasa nyontek, biasanya ini kalau nanti punya kesempatan akan melakukan korupsi. Coba tanya orang-orang yang korupsi itu, pasti udah biasa nyontek ketika kuliah. Dia sudah terbiasa berkompromi dengan sesuatu yang dia pikir biasa. Nuraninya sudah tumpul sehingga tidak kayak Nacil. Kalau ada dosa dia peka alarmnya, oke, ini salah. Nah ini pertanyaan pentingnya teman-teman. Kalau teman-teman ingin bahagia, kuncinya sebetulnya terus menjaga spirit pertobatan. Bukan berarti tidak berdosa, tapi kita tidak nyaman ketika kita melakukan dosa. Sebab itu tadi tuh di kitab tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, telinga Tuhan tidak kurang peka mendengar, tapi yang menjadi pemisah kamu dengan Allah adalah dosamu. Dosa itu seperti air dengan minyak yang tidak pernah bisa bersatu. Allahnya udah baik, tapi karena kita berdosa, kita terus merasa jauh dari Allah. Yang terakhir, orang banyak
bertanya kepadanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Jawabnya kepada mereka, siapa yang punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Siapa yang punya makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Pemungut cukai yang datang dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Artinya begini, saudara nggak harus jadi orang pendeta, nggak harus jadi misionaris, nggak harus jadi penatua untuk mengatakan, aku sudah bertobat. Enggak. Jadi pemungut cukai sekarang apa ya? Pajak. Kerja di pajak, Departemen Keuangan, nggak apa-apa. Saudara nanti jadi pengusaha, nggak apa-apa. Saudara nanti kerja sebagai IT expert, nggak apa-apa. Atau sebagai apapun, polisi ya nggak apa-apa. Tapi jadilah polisi, IT expert, atau pemungut pajak yang betul-betul menjaga spirit pertobatan. Bahkan di sini ada tentara datang, prajurit juga bertanya kepadanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan merampas dan jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, ini sebetulnya himbauan supaya orang itu bersyukur, tidak korupsi. Jangan memakai jabatan untuk sesuatu yang memang bukan bagian kamu untuk kamu miliki. Nah, bagian ini saya yakin menarik buat kalian. Kalau cukupkanlah dirimu dengan gajimu, terus kalau gajinya cuma UMR, gimana bisa jalan-jalan ke luar negeri? Nah, apakah bagian ini mau mengajarkan Tuhan meminta kita, ya sederhana aja lah hidupmu, jangan neko-neko mimpinya, begitu atau bagaimana? Iya Pung, begitu saja, nggak perlu mimpi besar-besar mau ke Eropa. Hah? Harus kita syukuri Pak, jadi bersyukur dan sederhana itu sangat mulia. Ya kalau apa yang ada pada kita Pak, jadi jangan kita bermimpi tahu-tahu kita tidak mempunyai terus kita mimpi, ya boleh bermimpi itu boleh, tapi kita harus mewujudkannya dengan kerja keras dan semangat di dalam kejujuran dan kebenaran itu. Jadi intinya takut akan Tuhan itu Pak, kalau menurut saya Pak. Opung punya pengalaman itu Pung? Iya, ya maafkan saya, jadi kami punya anak 5, suami saya itu seorang jaksa, dan dia sangat-sangat menentang korupsi. Mungkin kalau ada jaksa yang paling miskin adalah suami saya. Dan selalu dia bilang, jauhkan, sampai anak-anak saya bilang, Papa kenapa kita miskin sekali, kok orang-orang lain bisa begini, katanya, kita gaji Papa cuma segini, jadi kamu harus masuk perguruan tinggi negeri karena Papa tidak punya uang kalau kamu masuk swasta. Kita tetap berdoa takut akan Tuhan. Puji Tuhan, anak saya itu 3 di ITB, 2 di IPB, semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang mereka bekerja itu pun karena anugerah Tuhan. Jadi intinya takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan. Jadi bagi anak-anak muda ini, ya, Opung menganjurkan semangat kalian, tetap berdoa, bersyukur, bersukacita, tetapi tetap lakukan apa yang benar dengan pertobatan. Setiap saat dan setiap waktu Tuhan pasti memberkati. Andalkan Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Yeremia 27 ayat 7 ya Pak. Iya, siapa yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tapi kalau kamu mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan manusia, kamu akan dikutuk. Jadi Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Terima kasih Pak. Dulu almarhum jaksanya tinggi sebetulnya jabatannya. Sudah pernah jadi kepala kejaksaan. Sudah pernah jadi? Oh. Oh. Dianggapnya rumah supir.
Wah. Nah, ini saksi hidupnya ini. Calon dokter, baru pulang dari Eropa kemarin. Kemarin betul. Ya, ya sempat nyesel nggak dulu kok begini atau komplain gitu kok anak jaksa sudah tinggi jabatannya begini sempat nggak? Udah nggak inget? Yang dulu gak diingat lagi. Oh, nggak diinget lagi, sengaja tidak mengingat. Oh, karena sempat nggak gampang menjalani hidup atau nggak? Hah? Oh, hmm. Oh, ngerasa dibully juga? Ada? Oh, oke, oke. Jadi memutuskan tidak mengingat, kita bisa menangkap artinya tidak gampang. Seperti Opung tadi cerita, berat sekali sebetulnya hidupnya. Tapi mencukupkan dengan apa yang ada itu jangka panjang. Enggak ada bukan berarti orang yang menjaga integritas dan takut akan Tuhan itu hidupnya menderita, enggak. Sekarang mau S3 ya? Sudah S3? Oh belum? Oh, sedang menyelesaikan S3. Posisinya bagus. Ya, dipercaya di ESDM, Kementerian ESDM. Ya. Nah, teman-teman lihat. Kalau Tuhan berkata A dan kita mengikuti kata-kata Tuhan, dijamin. Justru dalam jangka panjang, hidup anak-anak Tuhan yang seperti ini diberkati Tuhan. Bandingkan dengan orang yang mungkin saat ini enak-enak gitu ya. Gak ada jaminan keturunannya akan sejahtera. Saya mendengar misalnya dari Ibu Pur, mamanya Dioni, itu anak-anak politisi di Indonesia yang namanya terkenal di TV-TV, kasihan. Waktu studi di Amerika, keluar masuk klub, kerjanya clubbing. Ada yang kecelakaan mobil mewah, ada yang narkoba. Nangkep maksud saya. Kadang-kadang kita cuma mikir yang kelihatan sekarang, oh enak loh, bisa happy-happy. Padahal gak ada jaminan. Oh, Pak Daniel mau menambahkan. Tertarik dengan tadi, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Tentara itu ya, pegawai negeri juga mungkin. Jadi kami pulang dari sekolah di luar negeri, doktor nih, istri saya saksinya. Gajinya pegawai negeri, golongan 3B kalau nggak salah. Anaknya 2, hampir 3. Cukup nggak? 180.000 per bulan. Kami tinggal kontrak di Bogor Baru Blok B. Kalau ke kampus naik bemo saja nggak bisa saya, dokter nih. Jadi jalan kaki ke kampus, kampusnya belum di Darmaga di sini. Ya setia dengan kondisi seperti itu. Tapi kami ingin mengingat, tidak melupakan untuk dibagikan ya kepada teman-teman adik-adik ini bahwa cukup tidak cukup itu relatif kelihatannya. Ya. Jadi ketika kita seperti itu mensyukuri, ketika lebih banyak syukur juga, lebih banyak lagi nggak heran. Terima kasih. Ini menarik ya. Dokter dari luar negeri naik bemo saja tidak bisa pada saat itu. Tapi sekarang siapa yang nggak kenal Profesor Daniel Murdiarso? Coba googling kalian. Profesor Daniel Murdiarso, wah itu banyak sekali hal yang membanggakan secara akademis. Ya. Nah itu terjadi karena kesetiaan bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Punya segini saat ini bersyukur, lebih besar lagi bersyukur. Nanti kalau lebih banyak lagi ya sudah pasti bersyukur karena sudah terbiasa. Jadi teman-teman, inilah sebetulnya yang Tuhan mau katakan. Jangan berpikir perintah Tuhan itu tentang pertobatan, aduh kok gak ngerti banget jiwa muda yang masih senang-senang. Jangan, bukan itu maksudnya. Justru Tuhan sayang teman-teman, Tuhan sayang saya. Dia menghendaki kita hidup terus menjaga spirit pertobatan,
agar kita betul-betul bisa merasakan kesukacitaan di dalam Tuhan. Sebab sumber kebahagiaan itu bukan barang, bukan orang, tapi sukacita di dalam Tuhan. Karena keselamatan kita asalnya dari Tuhan. Kiranya teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan diberikan kemampuan hidup dalam pertobatan dan bisa mengalami kesukacitaan. Terima kasih buat yang sharing, Opung, Pak Daniel, Nacil, Excel. Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita masuk dalam syafaat. Mari kita berdoa. Hati, jiwa, dan pikiran kami disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk terus menjaga spirit pertobatan agar kami mengalami kebahagiaan atau kesukacitaan di dalam Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, agar firman yang kami pahami benar-benar bisa kami hidupi, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, agar kami boleh mengalami sukacita dari Tuhan, agar kehidupan kami betul-betul merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga mendoakan teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang mengerjakan revisi tugas-tugasnya atau bahkan tugas akhirnya, berikan mereka semangat dan kerajinan, berikan mereka hati yang tidak menyerah dan terus memberikan yang terbaik dalam proses revisi yang dilakukan. Atau agar mereka yang sedang dalam proses penelitian dikaruniakan juga hikmat, semangat, dan kesungguhan mengerjakan panggilan sebagai mahasiswa. Kami menyerahkan rekan-rekan yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan melawat dan memberikan kesembuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa agar rekan-rekan kami yang sudah lulus, mereka juga mendapatkan pekerjaan yang baik, atau ketika mereka berusaha, Tuhan pimpin sedemikian rupa agar mereka dapat menentukan bidang usaha yang tepat dan langkah-langkah yang diambil boleh mengembangkan usaha yang dirintis. Kami mendoakan agar mereka juga terus boleh menjaga kekudusan ketika mereka berkuliah atau ketika mereka jauh dari keluarga. Kami berdoa agar orang tua kami masing-masing Tuhan berkati. Kami melihat mereka adalah perpanjangan tangan Allah yang melaluinya kami dipelihara, yang melaluinya kami dibesarkan, yang melaluinya kami diberkati. Karena itu kami ingin agar mereka sehat, mereka bersuka cita, mereka boleh terus diberkati pekerjaannya, agar berkat Tuhan boleh terus mengalir untuk mereka dan untuk kami yang membutuhkannya. Kepadamu kami mendoakan situasi dunia, agar di tempat-tempat di mana orang memakai senjata untuk meraih harapan atau mencari solusi dari konflik, diganti dengan dialog yang mengedepankan kemanusiaan. Sebab kami tahu tidak ada satupun manusia yang berbahagia ketika membenci atau membunuh sesamanya. Berkati Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran supaya mereka boleh menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyat, berintegritas dan mensejahterakan negara yang kami cintai. Bapa di surga, inilah sebagian dari syafaat kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar dan menjawab semua seturut dengan rencana Tuhan yang baik dan sempurna. Kalau rencana kami berbeda dengan kehendak-Mu, ajar kami menerima kehendak Tuhan lebih baik daripada keinginan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, milik langit dan bumi, dan pada Yesus
Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita dapat memberikan persembahan syukur kita. Silakan siapa yang kakak. Kita bernyanyi, hidup bagi Kristus. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Mari bangkit berdiri. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Terimalah persembahan ini ya Allah. Kiranya persembahan ini menjadi sarana yang menunjang karya pelayanan gereja-Mu. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup kami dengan sukacita demi mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Baik teman-teman, saya percaya dan teman-teman semua juga percaya bahwa firman Allah akan selalu hidup dalam diri kita masing-masing. Untuk itu, mari kita menjadi pelaku firman Allah, mari kita hidup bagi Kristus. Kita bernyanyi, hidup bagi Kristus.
Engkau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan telah kurasakan indahnya kasih. Rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Terima kasih teman-teman untuk ibadah hari ini. Kita akan mendengarkan beberapa warta dari Kak Jerry. Silakan. Ya, shalom, selamat sore teman-teman semua. Ya, bertemu lagi ya dengan saya sebagai sang pembaca warta seperti biasa. Ya, mungkin sedikit warta seperti minggu-minggu sebelumnya, ya seperti biasa. Buat teman-teman mungkin yang mau melayani gitu ya dan terpanggil untuk melakukan pelayanan, bisa menghubungi teman-teman yang ada di sini. Kontaknya ada Jerry, ada Ivana, dan ada Lisa juga. Oke, mungkin nextnya untuk prayer box ya, mungkin yang buat teman-teman yang punya pergumulan atau mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin dibantu dalam doa gitu ya, bisa menulis pokok doanya gitu, kemudian nanti dimasukin di prayer box yang ada di bawah seperti itu. Nggak harus tulis nama gitu, jadi anonimus ya nggak apa-apa. Ya selanjutnya ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih, Christmas dinner. Ini mungkin buat teman-teman yang bertanya, ini ada acara apa ya Christmas dinner ini? Nah, keren banget. Iya ya, bagus ya. Christmas dinner itu acara baru sih. Jadi kita dari pengurus pemuda Bogor Baru atau Recharge itu mencoba membuat hal baru, yaitu Christmas dinner. Christmas dinner itu adalah seperti namanya ya, dinner makan malam Christmas, ya Natal gitu, makan malam Natal gitu sebenarnya. Cuman apa namanya, ini kan belum pernah dilakukan sebelumnya gitu ya. Sebenarnya konsepnya tuh kita mau apa namanya, kayak ala fancy dinner gitu. Keren banget gak sih? Cuman ya apa namanya, karena kan Natal itu identik dengan kehangatan ya. Jadi mungkin teman-teman yang apa namanya, teman-teman yang kuliah gitu, mahasiswa atau teman-teman yang mungkin di sini bisa merasakan kehangatan Natal gitu bersama-sama dengan kita teman-teman gitu, kita bisa merayakan bersama. Kemudian acaranya itu akan dilakukan di tanggal 22 Desember, ya berarti minggu depan. Lokasinya itu di sini dan acaranya itu dilakukan setelah ibadah tanggal 22. Jadi setelah ibadah itu nanti bakal ada acara dulu gitu ya, acara seperti game gitu-gitu, kita seru-seruan bareng di situ. Habis itu baru kita makan malam bareng gitu. Cuman mungkin ini enggak ada ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin udah ada di grup Recharge, di situ kan udah ada formnya ya, form untuk ngisi gitu, daftarin. Jadi kita dari pengurus tahu ada berapa mungkin teman-teman yang tertarik ikut acaranya. Jadi kita bisa mempersiapkan mungkin dari segi jumlah makanannya harus berapa seperti itu, supaya tidak kurang dan juga tidak berlebih teman-teman. Jadi mungkin diharapin buat teman-teman yang tertarik gitu ya dengan acara ini bisa ngisi formnya. Jadi mendaftarkan diri supaya kita bisa mendata juga seperti itu. Di situ ada tulisan deadline. Sorry, agak kurang briefing ini. Jadi mungkin gini, diharapin buat teman-teman, buat kalau misalnya masih belum tahu gitu ya jadwalnya bisa atau enggak, itu mau tapi belum pasti jadwalnya, mungkin bisa diisinya mungkin nanti. Cuman mungkin untuk deadline pengisiannya mungkin di hari Rabu minggu depan gitu ya. Jadi mungkin supaya nggak terlalu mepet juga, kita bisa mempersiapkan acara ini jadi lebih lebih siap lagi gitu, supaya acara bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Seperti itu sih teman-teman. Kemudian ya happy Sunday, selamat hari Minggu teman-teman.